Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk dengan pelaksanaan pembangunan. Ya. Ya, pembangunan berkarakter. Ya, pembangunan hakiki perubahan. Jadi pembangunan itu harusnya ada perubahan. Ya, bagaimana para orang yang duduk sebagai pemimpin harus menunjukkan perubahan. Jadi wali kota, gubernur, saat dia duduk dan saat dia turun harus ada perubahan. Bukan gitu-gitu aja, bukan itu aja. Ya, makanya wali kota maupun gubernur, presiden atau apapun, sebaik duduk mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, seperti wali kota Medan Pak Bobi memasang penerangan di hampir seluruh jalan kota Medan yang kita kenal dengan lampu pocong yang saya bilang pertemuan selanjutnya, yang sebelumnya. Ya, bagaimana ternyata gagal. Ya, gagal berarti wali kota juga nggak mau. Wali kota pasti nanya sama mereka kenapa seperti itu. Ya, makanya saya selalu bilang kalau ada kerjaan, kalau kalian bisa mengerjakannya, ambil. Kalau nggak bisa, tolak. Ya, jangan bisa di mulut. Ya, bedakan bisa di mulut dengan bisa yang kalian kerjakan. Ini bisa kamu kerjakan, bisa. Belum lagi kita baca. Pengen bisa aja karena mikirkan uangnya. Seharusnya kalau kita menerima kerjaan itu yang kita pikirkan adalah hasilnya. Gimana kita bisa menghasilkan yang terbaik. Ya. Bukan ngerjakan ini honorer sekian, saya nyalakan pencurinya. Tapi salahkan apa? Penjual lampu bekas. Kenapa mereka jual lampu bekas? Berarti membuat orang untuk mencuri. Ya kan? Kalau memang mereka jual lampu bekas tapi lampu itu lampu rekondisi, bilang jual lampu rekondisi. Jadi lampu yang udah mati dibenerin, jual, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia jual lampu besar, yang besar-besar, makanya saya pun kalau jual beli lampu bekas pun itu nggak pernah yang besar, yang kecil aja. Yang kecil nggak mungkin dicuri. Kenapa? Nggak laku dijual. Ya, memang ya. Kalian boleh tes di lampu-lampu ada yang kecil, bang mau beli, saya ada nih 8 watt, pasti mereka nggak mau. Nggak ada harganya dek katanya. Ya, beda. Tapi kalau kalian bang ada nih saya mau jual 40 watt, itu dari mana dek? Kamu dapatnya dari mana? Ditanya dulu, ya kan? Baru mereka bisa beli. Jadi kalau di sini kalau kalian dikasih kerjaan, harusnya kalau kalian ambil kerjaan itu, maka harusnya kalian bisa menyelesaikannya. Ya, bukan iya aja. Iya bisa, tinggal selesai, bingung menyelesaikannya. Ya, tapi kalau ternyata kalian mandat, buntu, ya kalian bisa cari orang untuk mengerjakannya, kalian bayar orang, itu lebih bertanggung jawab. Ya, cari orang yang betul-betul bisa. Jadi pembangunan pun enggak telat, tetap jalan, walaupun yang ngerjakan lain orang, tapi kan bertanggung jawab. Kita nyuruh orang, kita bayar.
ya kan? Daripada kita nggak bisa, kita kerjakan asal-asalan, yang penting selesai, beda hasilnya. Ya, pembangunan orang nggak lihat kita kerjanya gimana, tapi yang dilihat orang adalah hasilnya bagaimana. Ya, nggak ada kalian disuruh kerja, kalian kerja sama orang, nggak ada dilihat kalian dapatkan hasil yang terbaik, yang sesuai target. Ya, misalnya kalian disuruh jual sesuatu, ya kan target berapa yang bisa kalian jual, ya kan? Targetnya. Kalau kalian pernah kerja seperti itu pasti tahu. Ya, misalnya kalian jual HP, ya, yang di toko-toko HP itu, dia kan ada misalnya, ya, harus jual satu HP dengan harga misalnya minimal 2 juta. Kalau dia harganya 1 juta berarti 2 HP. Ya, ada targetnya. Memang seperti itu. Kalau kerjaan itu memang harus ada target. Ya, pembangunan itu harus punya target. Gimana targetnya? Bangun kota Medan, bangun taman kota. Apa target bangun taman kota? Supaya kelihatan indah, banyak pengunjung, banyak turis, sehingga pemasukan income kota Medan semakin besar. Ada targetnya kan? Jadi bukan selesai membangun. Ya, perbaiki apa? Ya, kereta api. Untuk apa? Lihat dulu orang nggak ada yang naik kereta api, naik bus kesana kemari, ya kan? Sekarang semenjak kereta api sudah lebih bagus, banyak yang naik. Ya, ada daya tariknya. Jadi kalau kita membangun sesuatu itu harus ada daya tarik untuk kedepannya lebih lagi. Ternyata sama-sama aja, gitu-gitu aja, berarti kalian nggak kerja. Ya, berarti target pembangunan pun nggak dapat. Nah, karena di setiap orang mengerjakan sesuatu, pembangunan itu pasti ada karakter yang menempel di dalamnya. Apa itu karakter? Karakter yang membuat tajam, orang bisa mengingat kita. Ya, bisa mengingat kita. Gimana mengingat? Misalnya ada kerjaan ini, membangun tower misalnya. Bapak ini bisa. Langsung, tanpa disebut, tanpa ditawari oleh asistennya atau segala macam. Ya. Ada dosen saya jatuh, otaknya bergeser. Ya, jadi anaknya yang dokter udah bilang, dokter Adrian. Udah tahu kita kan. Jadi kalau kita udah punya nama, kalau kerja kita udah bagus, udah dikenal orang. Ya. Kalau kalian misalnya nanti jadi pengacara, jadi notaris, bagus kerja kalian, memuaskan konsumen kalian, maka nanti kalian akan dipromosikan orang secara tidak langsung. Ya, nanti ada tetangga yang mau buat dengan konsumen kita misalnya. Ya, ada mau buat ada mau beli tanah misalnya. Ya. Maka nanti tanpa kita suruh pun orang itu pasti bilang, sama ibu itu. Kemarin saya sama ibu itu sama bapak itu cepat. Nggak bertele-tele, harga pun tidak terlalu tinggi. Ya, karena kalau kita di bidang hukum ini yang kita jual itu jasa. Ya, kita jual jasa, bukan barang. Jadi dengan jasa itu, apa yang kita lakukan dengan jasa kita? Ya, kita lakukan dengan semaksimal mungkin sehingga orang puas. Jadi makanya kita bisa berkarakter. Kalau kalian mengerjakannya asal-asalan, ya udah cukup sekali orang datang sama kalian. Besok-besoknya
Bahkan orang merekomendasikan guru, oh jangan sama bapak itu, saya semalam ngurus tanah, sertifikat tanah. Asal ditanya, besok ke besok, besok ke besok, besok ke besok. Ya. Kayak kita kalau jual jasa itu, kalau memang bisa cepat, cepat. Kalau memang agak lambat, dipercepat. Kalau memang lambat sekali, cepatkan dikit, walaupun hanya sedikit. Jadi kalau ada misalnya pengurusan itu sama orang misalnya 2 minggu, kita bisa 1 minggu, itu udah prestasi sama konsumen. Ya? Jangan bertele-tele. Apalagi kalau kalian sudah mengambil DP orang. Ya? Kalau kalian sudah mengambil DP, hati-hati. Nggak kalian selesaikan, orang bisa nuntut 2 kali lipat. Balikkan DP. Ya? Jangan main-main. Karena seperti saya bilang, kita jual jasa, bukan jual barang. Kalau kita jual barang bermerek, kita jual, orang nggak puas, orang komplainnya bukan sama kita, sama mereknya. Ya, oh saya pakai merek A, ternyata kualitasnya seperti ini. Ya, nggak kita yang kena, karena kita cuman barang bermerek. Ya, sama kalau kayak kita misalnya, saya pakai kereta, beli kereta A, tapi kok sial kali ya, baru seminggu dipakai, ternyata sudah mogok. Ya kan? Kita nggak pernah nyebutkan tokonya kan? Kita nggak pernah bilang saya beli kereta A di toko ini, baru sekian seminggu saya pakai udah mogok. Ya. Tapi kalau jasa, ya yang kita kasih itu ke orang tuh jasa, kita berikan yang terbaik. Sekali aja kita jual jasa cacat ke orang, sampai kapanpun orang nggak akan mau lagi balik. Ya. Kalian kan kalau nggak kerjaan kalian pasti berhubungan dengan hukum semua. Ya, kalau nggak PNS, ya bisa jadi hakim, jaksa, ya bisa. Itu juga menghadapi orang, pengacara, notaris, itu menghadapi orang. Sama kayak kita jual obat, ya tahu ya jual obat ya, bukan dokter, tapi yang jual obat pinggir jalan. Ya obat ini obat bagus, yang jual di pinggir jalan. Obat ini bagus, ini minum ini bapak ini bisa sembuh. Jual obat. Kalau kita memang jual, apa yang kita bisa kita jual. Kalau nggak kita bisa, jangan dibuat-buat. Jangan kita bilang-bilang, oh saya bisa ini, padahal nggak bisa. Nanti kalian pusing sendiri ngerjakannya. Nah. Selanjutnya pembangunan sebagai proyek. Jadi pembangunan itu selalu proyek. Kenapa? Karena pembangunan itu walaupun dilakukan oleh wali kota, pastinya dilempar ke pengerjaan proyek, ke tim-tim yang memang udah biasa ngerjakannya. Ya, bukan pula misalnya wali kota atau gubernur itu nunjuk orang satu-satu. Oh, kok bisa bangun gedung ini? Kok bisa? Enggak. Ya. Dia cari aja kepalanya. Saya ada kerjaan, saya ada proyek, bangun ini, ya, bangun gedung misalnya 10 lantai, berapa lama kalian bisa kerjakan? Ya, jadi pemegang proyek berkumpul sekian, biayanya berapa? Ya, kualitasnya gimana? Yang sudah saya bicarakan yang lalu, jangan kalian bicara kerjakan.
Oh ini bisa Pak, saya bisa bangun gedung ini 10 lantai dengan kekuatan yang luar biasa. Kena gempa pun nggak tumbang. Siap gedungnya, 1 hari kemudian gempa, roboh. Kalian yang dikejar orang. Bukan alam yang disalahkan. Ya, karena kalian yang bilang kena gempa pun nggak tumbang. Ya, jangan seperti itu. Kalau kalian udah berikan terbaik supaya kena gempa nggak tumbang, kalian bilang aja, Pak ini udah saya kasih yang terbaik, ya. Udah saya taruh ke bawahnya itu misalnya 20 meter. Kalian bilang seperti itu. Mudah-mudahan nggak tumbang. Kalau memang seperti itu pun orang nggak bisa nuntut. Namanya juga bangunan, ya, bangunan kalau memang rezeki bagus, nggak rezeki roboh. Jadi kalau keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi pemerintahan, maka dilihat seperti saya bilang kan, bagaimana ya warganya, kemiskinan meningkat apa menurun, ya, lihat. Jangan kita bilang ekonomi meningkat. Ini kita cerita kalau kita sebagai wali kota ya atau gubernur kita bilang ya. Kalau kita bilang misalnya kemiskinan ekonomi meningkat. Ekonomi meningkat. Ya tahun ini ekonomi meningkat. Ya. Makanya kalau kita memang dikasih kerjaan seperti itu, lihat kenyataan dulu, survei dulu. Kalau kerjaannya mengentaskan kemiskinan, maka data dulu daerah kemiskinan itu. Ya, daerah di tempat kita yang dulunya misalnya kemiskinannya tinggi. Apakah dia menurun, tetap, atau malah naik? Ya. Jangan bicara-bicara yang omong kosong kalau dibilang orang. Ya. Nah, sekali lagi saya bilang kita jual jasa. Ya. Kita orang sosial, kita jual jasa. Kalau orang IPA dokter, jual apa? Jual obat. Ya, obat jelas. Ya. Orang teknik, yang dijualnya apa? Rakit motor, jual motor, jelas barangnya. Ya kan? Orang teknik sipil, ya, apa kerjaannya? Membangun jalan, jelas ada barangnya. Ya kan? Kita orang hukum jual jasa. Apa jual kita? Mendampingi terdakwa di pengadilan. Ya. Jangan kita saat mendampingi kita bilang, oh bapak ibu, ini anak bapak ibu bisa saya bebaskan. Jangan selalu bilang begitu. Bilang aja, bapak ibu ini saya akan selalu anak bapak ibu. Selalu kasih yang terbaik. Kalaupun dia nanti ditahan, ya itulah yang terbaik bagi dirinya. Tapi kita usahakan agar tidak terlalu lama penahanannya. Selalu kita bicara, kita usahakan. Ya. Jangan kita jamin. Ya. Kita harus bicarakan sesuatu yang belum pasti bisa kita hasilkan. Ya, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan dalam proyek. Ya, proyek-proyek itu harus jelas. Kalau kita buat suatu proyek, kita ingin mengerjakan proyek, maka kita harus rincikan dengan jelas bagaimana kita dalam mengerjakannya dan biaya dan lamanya, durasinya dalam pengerjaan. Bisa enggak?
Karena dalam suatu proyek itu harus ada tujuannya, objektivitas, ya, sasaran yang dicapai. Ya, jadi kalau kita dikasih satu kerjaan, kita mengerjakan sesuatu, pasti yang mengasih kerjaan kita harus ada tujuannya, sasarannya. Ini harus seperti ini Pak, ini harus seperti ini Bu. Gimana? Bisa nggak Bapak? Bisa nggak Ibu? Ya kan? Terjebak sendiri kita dengan zakat kita nanti. Oh bisa, tenang aja Pak, tenang aja Bu, bisa ini saya kerjakan, dijamin bagus. Jangan seperti itu, terjebak dengan zakat sendiri. Lebih bagus kita bilang, Pak Bu, saya akan kerjakan, saya usahakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun hasilnya nanti itu penilaian dari Bapak Ibu. Kalau memang harus ada yang direvisi, maka akan saya revisi. Ya, kita kalau kerja kepada orang, kita harus selalu berada di bawah. Walaupun kita udah punya perusahaan yang mentereng misalnya, ya, kita jadi pengacara notaris, sudah punya nama yang hebat di Kota Medan. Ya, tapi jangan kita jadi sombong. Itu cara mengukur keberhasilan, ya. Jadi cara mengukur keberhasilan itu bukan kita yang mengukur. Bisa jadi orang yang menyuruh kita, bisa jadi warga. Ya. Warga hampir sama dengan netizen kalau di media sosial. Lebih parah lagi warga. Oh ini proyek ini asal-asalan aja, ya. Rumah saya jadi banjir. Mereka padahal sebelumnya pun udah banjir, tapi disalah-salahkannya proyek yang baru kita kerjakan, ya kan? Itu gara-gara ditinggikan sana, kami jadi banjir di sini. Yang keempat, jangka waktu pelaksanaan. Jangka waktu pelaksanaan itu sesuai dengan apa yang kalian bilang di pertama. Kalau kalian bilang 1 tahun, 1 tahun harus selesai, kalau bisa 9 bulan atau 10 bulan. Jadi kalau kira-kira kerjaan itu 1 tahun selesai, kita bilang sama orangnya 1 tahun setengah, supaya ada reward sama kita. Jangan 1 tahun, tiba-tiba 1 tahun 1 tahun kalian bilang, ya mohon maaf, tiba-tiba terjadi banjir, kalian nggak bisa kerja, ya kan? Gempa bumi misalnya, kalian nggak bisa jadi kerja, kan nggak bisa kalian antisipasi itu, hal-hal yang di luar, ya. Makanya kalian bilang, kalau memang 1, ya, harus seperti itu, naikkan. Selanjutnya yang kelima, tempat pelaksanaannya. Ya, kalau kita kerja jasa itu tempat pelaksanaannya itu harus jelas. Ya, kantor kita itu harus jelas. Kita punya kantor, daftarkan. Kita punya kantor pengacara misalnya, daftarkan ke Kemenkumham. Kita punya kantor notaris, daftarkan. Ya, izinnya daftarkan semua. Kalau memang kita udah jadi notaris misalnya, ya, kita udah jadi notaris, tapi kita belum sanggup buat kantor, ya, kita nempel aja sama orang. Yang kita nempel sama Bapak A, kita nempel sama Ibu B. Bu, saya boleh ikut makan sama Bapak Ibu? Kartu saya sudah ada, tapi saya masih mau belajar dulu sama Bapak atau Ibu. Orang pasti ngasih, pengacara manapun pasti ngasih. Paling dibilangnya, oh ya, tapi saya tidak bisa ngasih gaji yang tinggi. Kalau ada ya saya bagi, kalau enggak ya mohon maaf. Ya, karena kita
bukan cari kerja. Ya kan? Yang keenam itu cara melaksanakannya. Itulah tadi dari proposal, harus kita jelaskan cara melaksanakannya. Ya, kalau kita membuat suatu rincian, rincikan sejelas-jelasnya, semasuk akal mungkin. Ya, jangan yang kita jelaskan tidak masuk akal. Ya, misalnya membangun tiang-tiang rumah bisa selesai dalam setengah hari, 12 jam. Jangan, kalian bukan Tuhan, kalian bukan malaikat. Kalian bikin aja. Mudah-mudahan selesai dalam 1 hari, tapi kalau hujan mungkin bisa jadi 2 hari atau 3 hari. Ya kan? Masih ada. Sama kayak kalau kalian harus ngurus surat tanah. Ya, balik lagi ke tempat kita ya, hukum ya. Terus surat tanah. Berapa hari bisa selesai? Misalnya 1 tahun sampai sertifikat tanah itu keluar. Ya. Kalau surat dari notaris ya sebentar keluar ya kan. Tapi kalau dari sertifikat BPN itu biasanya lama. Misalnya 1 tahun. Maka selalu saya bilang, saat bilang ke notaris bilang 14 bulan atau 15 bulan. Jadi kita ada penyelamat untuk reward. Jadi walaupun nanti selesai 1 tahun, Bu, ini udah saya selesaikan yang terbaik. Bisa Bu, 1 tahun. Malah saya bilang kan 15 bulan, tapi ini 12 bulan. Inilah yang bisa yang terbaik saya berikan untuk Ibu. Ya kan? Jadi kita ada. Saya mengajarkan ini ya, kalau nggak sama juga dibilang istilahnya kecurangan. Tapi ya memang itu wajib. Ya, kalau kita menjual jasa itu wajib. Jangan kerjaan itu kita bisa kerjakan 1 tahun, kita bilang 1 tahun. Itu wajib. Kasih aja jeda 3 bulan, 6 bulan, bilang aja. Bu, mudah-mudahan bisa saya selesaikan 15 bulan. Oh ya, berikan yang terbaik ya Bu, berikan yang terbaik ya Pak. Kalian urus surat tanah segala macam, 12 bulan, dan datangin lagi. Ya Bu, alhamdulillah yang terbaik bisa saya berikan 12 bulan. Dia akan reward, dia akan promosikan kita ke kawan-kawan. Ya. Yang ketujuh itu kebijaksanaan untuk menjamin. Ya, menjamin apa? Menjamin bahwa yang kita kerjakan itu akan berhasil. Ya, makanya yang nggak mungkin kita kerjakan jangan dibilang iya. Ya, yang kita kerjakan itu adalah memang yang bisa atau mungkin kita kerjakan. Kalau nggak bisa, tolak. Ya, selalu juga buat biaya serta tenaga. Ya, kalian kalau misalnya ngurus surat tanah itu nggak mungkin kalian sendiri. Pasti kalian punya ada asisten. Kalian pikirkan makan dia. Kalian ngerjakan orang. Kalau ada satu proyek, ada kasus, memang dia sudah kita gaji, tapi kan dia perlu bonus juga. Kalau dia membantu kita menangani kasus, kan dia harus kita kasih bonus. Ya, kalau misalnya kerjaan dia sehari-hari di kantor, ya, tapi karena kita saking sibuknya, dia harus pergi ke BPN. Dia yang harus pergi ke BPN, dia yang ngurus ke BPN, dia yang bolak-balik ke BPN. Ya, sampai selesai itu surat tanah dia. Kita cuman urusan kalau memang mau ketemu, kalau memang dipanggil kita baru datang. Kalau itu kalian nggak kasih bonus asisten kalian yang kurang ajar. Ya, jangan kalian bilang kan udah kami kasih gaji Pak. Gaji itu memang hak dia. Bonus itu
itu hak dia, karena kalian seharusnya dia kerja di luar. Ya. Itu harus kalian pikirkan. Kalau kalian ada orang yang kerja sama kalian. Ya. Jangan pikirkan keuntungan kalian aja. Ya, memang udah hak dia, kita kasih gaji, misalnya gajinya 2 juta. Jangan kalian suruh dia makan 2 juta aja kalau dia kalian suruh kerja dari pagi sampai sore. Ya. Kalau dia, maaf kata, kalau dia ngemis lebih dari 2 juta kalau dia ngemis di lampu merah kota. Dari pagi sampai sore. Ya. Depan lampu merah Carrefour ngemis itu. Lebih 2 juta. Kami aku pernah ngumpul untuk Aceh. Ya. 1 hari berapa? Luar biasa kan? Itu 1 hari. Ya. Dengan alasan kemanusiaan. Memang kami kirim ke Aceh. Ya. Jadi kalau alasan kemanusiaan, orang-orang yang kaya itu selalu mengeluarkan uangnya. Ya. Jadi kalau orang-orang ngemis itu, Pak belum makan Pak, ada 2 hari belum makan Pak, masih dikasih. Kasih 20, kasih limpol supaya dia bisa makan. Ya. Jadi kalau kalian pun ngasih kerja ke orang, kalian harus juga memantaunya. Ya, jangan kalian lepaskan. Ya, kalian dapat kerja dari orang, tapi kalian kasih lagi kerjaan itu ke asisten kalian. Misalnya selesainya setahun, jangan kalian lepaskan setahun sama dia. Ya, sebulan sekali, 2 minggu sekali, kalian pantau, kalian tanya sama dia. Kalian tanya ke BPN misalnya, gimana Pak pengajuan ini, apa kendalanya Pak, biar bisa saya suruh asisten saya. Bisa. Jangan kalian lepas, tetap kalian pantau walaupun kalian udah ngerjain orang. Bukan tidak percaya, ya. Sekali lagi, bukan karena tidak percaya, karena kalian yang kalian jual adalah jasa, kepercayaan orang. Ya. Karena kalau kalian jual jasa, sekali kalian buat orang kecewa, ya, anak keturunannya 7 keturunan itu nggak akan balik ke kalian. Ya. Karena kita ngadapin orang. Lain hal kalau kalian PNS, ASN, ya, kalian kerja kayak manapun, yang ngasih sanksi itu bukan warga, tapi pimpinan kalian atau yang tertinggi adalah presiden. Ya, misalnya kalian kerja di kantor lurah, ngadapi warga kesal, tetap bukan warga, padahal warga pun cuma caci maki kalian. Ih, ibu itu judes sekali mulutnya. Awak mau ngurus KTP aja direpet-repetinya. Macam betul kali ibu itu. Udah paling sebatas itu aja. Kalau dia ngelapor, dia ngadu, ya kita kena teguran sama camat. Banyak 3 kali ya kita paling dipindahkan, dibalikkan istilahnya apa, proposal kita ke wali kota misalnya, dipindahkan ke kecamatan mana lagi. Ya. Jadi kalau sistem pemantauan itu, yang pertama itu proyek-proyek pembangunan harus selalu dipantau. Ya. Sama kayak istilah wali kota atau gubernur ini selalu memantau. Ya. Memantaunya jangan kalian kalau jadi wali kota atau gubernur, jangan kalian langsung. Ya. Kalau biasa kalian naik mobil A misalnya, kalau kalian mau mantau pakai mobil B. Ya, jadi walaupun ketemu dengan pengelola proyeknya,
penanggung jawab proyeknya, mereka nggak tanda sama kita, lewat aja nggak usah turun. Oh gini kerja proyeknya, oh udah bagus. Oh gini kerja proyeknya, oh nggak bagus. Maka kita bisa tegur. Tapi kalau kita datang ya dengan sesuatu yang udah biasa, pasti mereka selalu baik-baik, nggak kelihatan. Atau kita mungkin kalau mau lihat dalam proyeknya, kita tugaskan orang yang bukan orang kantor kita. Ya. Misal kalian megang satu proyek, kalian curiga ada sesuatu yang terjadi proyek di dalam itu, maka kalian suruh siapa? Adik kalian, ya, atau abang atau kakak kalian lihat, ya, kan nggak ada masalah, ya. Baru bisa kalian lihat dalamnya yang real. Tapi kalau kalian langsung datang, udah beres-beres. Walaupun ada kesalahan, kalian nggak akan tahu. Ya, saya kira inilah yang terakhir. Selanjutnya kita jumpa di ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.